Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, wabah corona yang sekarang ini menakutkan semua manusia. Sebetulnya tentara Allah yang Allah kirimkan, yang memberikan peringatan kepada siapa saja dari hamba-hamba ini yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada satu kaum, maka tidak ada yang akan bisa menolak. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ini semua sebabnya adalah maksiat. Ini semua sebabnya adalah keburukan, kelalaian. Dan sampai detik ini pun tidak banyak menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak membuat kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki laku kita. Bahkan tren kelakuan kita masih seperti sebelum terjadi wabah corona. Ya. Yang lebih memilukan lagi kita temukan, mereka tidak pernah mengkaitkan dengan yang punya alam ini, yang menciptakan virus ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan mengatakan, "Lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu kaum, melainkan Allah akan timpakan wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yang ini harus kita yakini, dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Idza dhahara fi ummati ma dhahara fil umam." Jika sudah nampak kemaksiatan pada umat ini seperti pada umat-umat sebelumnya, idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian berupa perzinaan didominasi oleh orang gedongan di antara kalian, wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang rendahan di antara kalian, pasti hancur. Maka obatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Artinya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah kenikmatan tersebut dengan pelanggaran, maksiat dan dosa. Betapa terang-terangannya di sekitar kita ini mengobral dosa dan maksiat tanpa ada rasa malu. Betapa kezaliman dan ketidakadilan mengitari kehidupan kita. Kekejian, perzinaan, pembunuhan, pemerkosaan menjadi bagian dari hidup kita. Bagaimana Allah tidak mengazab kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah akan suatu musibah, bencana yang tidak akan menimpa kaum yang zalim saja. Bahkan yang toleh dan yang soleh kena, yang baik dan yang buruk kena. Yang sekarang ini menjadi pelaku memerangi kemungkaran
Dan pelaku yang menyebarkan kemungkaran juga kena. Karena sudah menjadi fenomena umum. Maka di sana ada sesuatu riwayat yang diturunkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya yang cukup baik kita renungkan. Yang cukup apik untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan saat sekarang ini kita mengheningkan cipta untuk sedikit berhenti dari aktivitas hidup kita, dari kerja kita, dari berbagai macam aktivitas kegiatan harian karena ada corona, COVID-19 ini. Apa itu? Kata beliau, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menegaskan, wa qila kullu baldatin yakunu fiha arba'atun, selagi negeri itu masih memiliki 4 perkara, fa ahluha ma'sumuna minal bala, maka penduduk negerinya akan selamat dari bencana. Subhanallah. Ini yang tidak banyak disadari oleh umat, tidak banyak disadari oleh para tokoh agama dan masyarakat, yang tidak banyak disadari oleh kaum muslimin saat ini, terutama di Indonesia. Apa itu? Yang pertama, imamun adilun la yadlim, imam yang adil yang tidak pernah menzalimi. Inilah sebetulnya pemicu utama datangnya bencana menurut Imam Al-Qurtubi. Inilah yang sebetulnya membuka peluang Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, akhirnya menimpakan berbagai macam ujian, cobaan, bencana, wabah. Apa itu? Yang tidak lain adalah pemimpin yang zalim. Karena kezaliman itu rata-rata dibayar di dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min dhanbin asra 'uqubatan fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling cepat dikuntani oleh Allah di dunia yang nanti masih ada di akhirat ketimbang melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Apalagi nanti di akhirat, wattaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah terhadap kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Adanya seorang alim yang selalu berada di atas jalan kebenaran, al-hidayah, yaitu Alkitab wa sunnah menurut pemahaman salafus salih. Munculnya a'immatul huda, adanya a'immatul huda yang menyangga negeri tersebut. Ulama-ulama Rabbani itulah yang sebetulnya menyingkirkan, menghilangkan berbagai macam bencana, bala dan musibah. Yang ini sudah mulai tipis. Yang ada adalah sebaliknya, muncul ruwaibidah. Yang ada adalah mereka ulama-ulama yang bodoh, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ru'usan juhala, yaitu tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian berfatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Itulah sebetulnya pemicu yang kedua datangnya bencana. Yang ketiganya adalah wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adanya tokoh-tokoh agama yang selalu rajin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang selalu rajin melakukan berbagai macam aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, karena ini adalah sumbu utama kehidupan. Bila tidak hidup, maka layulah agama, reduplah syiar din, dan matilah berbagai macam kebaikan dan kebenaran di sekitar kita. Adanya orang yang terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu adalah tanda kebaikan, dan di antara sekian sebab tersingkirnya berbagai macam bencana dan musibah di suatu negeri tersebut. Adapun yang keempatnya, dan inilah yang terjadi di negeri kita yang terbanyak, apa itu? Wa nisa'uhum masturat, selagi sekarang perempuan-perempuannya menjaga diri, menutup
aurat, wala yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak melakukan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah masa lalu, bahkan lebih parah sekarang. Maka Allah akan mengunci bala dan bencana dari negeri tersebut selagi ada 4 orang tersebut, yaitu siapa? Imam yang adil. Kemudian yang kedua siapa? Alim ala sabilil huda, seorang alim yang terus di atas jalan hidayah. Kemudian yang ketiga, tokoh agama yang selalu rajin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempatnya adalah adanya perempuan-perempuan yang menjaga diri menutup aurat dan tidak melakukan tabarruj seperti tabarruj jahiliyatil ula, jahiliyah yang pertama. Demikianlah. Dan tentang masalah peringatan dari sebagian tokoh atau adanya fatwa untuk pelarangan ke masjid, ini sebetulnya tidak tuntas. Bagaimana tidak tuntas? Sebetulnya kalau kita itu berbicara lockdown, artinya apa? Menutup seluruh tempat-tempat keramaian. Jangan sekarang cuma masjid. Gereja juga diumumkan, kebaktian dihentikan. Tempat-tempat ibadah Hindu-Buddha juga harus dihentikan. Mal-mal juga harus ditutup. Tempat-tempat keramaian juga harus dihentikan. Kita merasa adanya ketidakberesan. Kenapa masjid yang tempat ibadah sebegitu khusyuk indah tidak diantisipasi medisnya saja atau diklasifikasi daerah-daerah tertentu, tidak langsung dikeluarkan. Tidak boleh sholat jamaah ke masjid. Jangan sholat jamaah ke Jumat ke masjid. Sementara yang lainnya dibuka. Coba konser tetap jalan. Ya. Kalau kita lihat acara-acara televisi yang mendatangkan massa juga tetap jalan. Dan inilah sebetulnya yang harus kita selesaikan dengan baik. Sekarang kalau kita itu lockdown, harusnya seluruh aktivitas kita hentikan. Dan itu memang di antara sekian usulan ilmuwan cendekiawan untuk menghentikan pengembangbiakan atau penyebaran virus corona dengan banyak diam. Tapi yang didiamkan itu jangan di masjid saja. Yang didiamkan itu jangan sholat Jum'ah dan jamaah saja. Bahkan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan kita antisipasi jamaah-jamaah yang masuk itu. Keluar masuknya kita standarisasikan seperti di tempat-tempat lain. Ya, insya Allah ikhtiar kita akan membuahkan hasil. Yang menjadi permasalahan, rumah makan masih jalan seperti biasanya. Mal-mal masih jalan seperti biasanya. Kafe-kafe masih buka seperti biasanya. Kenapa tiba-tiba masjid dilarang sholat Jum'ah dan jamaah? Dan ini yang harus mendapatkan renungan kita bersama-sama. Dan insya Allah kalau kita bicara masalah antisipasi, maka di antara cara-cara antisipasi yang ada itu memang kita akui bisa menghentikan insya Allah gerak virus corona. Tetapi kita harus mengambil pelajaran seperti di Saudi. Kita mengambil pelajaran seperti di negara-negara Arab lain. Memang ditutup semua, aktivitas itu dikarantinakan semua. Hanya beberapa tempat yang memang itu penyangga kehidupan yang emergensi, yang itu memang vital, yaitu apa? Rumah sakit, dan mungkin juga tempat-tempat jual beli kebutuhan bahan pokok, tapi dikontrol dengan baik. Dengan cara seperti ini tidak ada kecurigaan-kecurigaan di dalam fatwa tersebut. Tidak ada sesuatu fitnah di balik fatwa tersebut. Dan masyarakat mendapatkan satu jawaban yang tenang. Dengan demikian, fatwa lockdown ini tidak salah di dalam agama, tetapi harus merata di seluruh lini kehidupan yang memang berpotensi ngumpulnya banyak manusia. Di mana? Oke, di masjid, di gereja, di wihara, di tempat mal, di rumah makan, di konser-konser, tempat kumpulnya acara-acara dan yang lainnya. Ini yang kita harus tekankan kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah dan penyakit ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jawaban segera atas berbagai macam munajat
orang-orang soleh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang selama ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyingkirkan bala musibah ini dari umat Islam, dari umat Indonesia, dari seluruh dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal ini sebagai pembelajar, peringatan buat kita semua, sehingga kita bisa kembali kepada Allah, bisa sadar untuk belajar kembali syariat Allah, dan bisa kembali lagi kita menghidupkan syiar-syiar Islam, dan kita lebih intens di dalam menyebarkan ilmu-ilmu Alkitab dan Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.